Pembangunan kios-kios, musola dan toilet di area terminal yang terletak tepat di depan Pasar Tumpang oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Malang, mendapat penolakan keras dari para pedagang di dalam Pasar Tumpang. Bahkan sampai hari ini belum juga ada titik temu antara para pedagang, Dinas Perhubungan maupun Dinas Perindustrian Perdagangan dan Pasar Kabupaten Malang. Dalam menyikapi hal ini sudah menjadi kewajiban bagi pemerintah untuk bersikap bijaksana dan mengapresiasi keinginan masyarakat setempat. Jika dilihat dari pertemuan antara para pedagang Pasar Tumpang, Dinas Perhubungan, Disperindak maupun Komisi B dan C, DPRD Kabupaten Malang, masih juga belum ada titik temu. Bahkan masing-masing pihak masih bersikukuh untuk mempertahankan pendiriannya. Pertemuan kali ini, pihak Dewan sudah menjadi penengah dalam permasalahan yang muncul saat ini. Namun, dari pihak Dinas Perhubungan yang disampaikan langsung oleh Hafi Lutfi selaku Kadishub ini, masih bersikukuh untuk tetap melanjutkan pembangunan musola dan toilet yang terletak di lahan miliknya itu, yakni di lahan Terminal Tumpang. Padahal andai kata pembangunan musola dan toilet tersebut tidak dibangun persis di depan pasar, hal itu sudah tidak menjadi masalah lagi bagi semua pihak. Yang lebih ironis lagi menurut staf Dishub, bahwa pembangunan musola, kios dan toilet tersebut menggunakan anggaran pemerintah atau APBD. Namun hal ini dibantah oleh Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Malang Hafi Lutfi yang mengatakan bahwa untuk musola dan toilet tersebut dibangun dari anggaran swadaya masyarakat. Setelah ini harapan kami baik dari Dinas Pasar, Dishub dan pedagang di PT KKN di dalam maupun teman-teman di sini itu sudah selesai. Semua sudah mari bersama-sama mencari rezeki. Dan permasalahannya tadi monggo Pak Dar apa intinya gitu aja sudah. Intinya di mana, solusinya apa? Sama-sama bisa diterima. Mungkin itu aja yang harapan kami. Mari kita perbaiki ini ke depan. Saya sangat yakin sekali nanti ke depan Pasar Tumpang dan Kota Tumpang ini menjadi lebih baik. Hal ini menunjukkan ketidakadanya koordinasi yang baik dalam pelaksanaan pembangunan di dalam internal Dishub Kabupaten Malang. Mendengar hal itu, para pedagang pun menjadi bingung, padahal sesuai informasi bahwa pembangunan kios, musola dan toilet tersebut dianggarkan melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD sebesar 181 jutaan. Ini kan menjadi aneh lagi. Masa iya membangun kios-kios seperti begitu saja anggarannya sebesar itu? Tanya pedagang. Akibat belum adanya titik temu, Darmadi Sarjana Sosial, selaku Ketua Komisi C DPRD Kabupaten Malang meminta kepada Dishub dan Disperindak Pasar Kabupaten Malang untuk duduk bersama, guna menentukan sikap mereka terkait hal ini. Pihaknya merasa malu kepada masyarakat Tumpang, karena menurutnya, permasalahan ini adalah masalah yang sangat kecil. Kenapa kok akhirnya berbuntut panjang seperti ini, ujar dia. Untuk itu pihaknya meminta, agar besok Sabtu tanggal 12 Desember tahun 2020, sudah ada satu kesepakatan hasil akhirnya, dan disampaikan kepada kami selaku Komisi B dan C, anggota DPRD Kabupaten Malang, yang membidangi pembangunan dan pemerintahan. Pungkasnya, dari Malang, Tuhu Priyono, mengabarkan. Memang kalau saya pandang, terminal ya juga butuh kamar kecil, pasar juga butuh kamar kecil. Tapi seyogyanya penempatan kecil kamar kecil itu karena bahasa Jawanya kamar kecil adalah kamar saru. Karena kamar saru berarti tempatnya juga harus ditempatkan, jangan sampai kamar saru itu di depan pintu. Kalau anekdot saya hanya gini saja, bukan saya menolak, tapi seandainya kita mau makan kemudian di depan hidung kita ada kotoran, kira-kira nggak jadi makan. Tapi kalau makan itu di kanan kiri hanya kita mendengar di situ ada telek, mungkin masih mau makan. Intinya hanya situ. Karena bagaimanapun juga pasar yang diprediksikan menjadi pasar wisata ini
harapan kami bisa mendukung Sabta Pesona, termasuk Dishub. Saya terima kasih telah dibangun kios seperti ini, keindahannya semakin bertambah. Hanya sayangnya satu, memang pandangan saya tidak mencampur urusan Dishub dan perdagangan, tapi pandangan saya karena estetikanya mohon untuk dipertimbangkan kembali. Itu adalah sumbangan dan masyarakat Kecamatan Tumpang yang membangun itu, bukan dari APBD. Tanya nanti silakan. Mereka yang membangun, mereka yang menyumbang, silakan. Yang terakhir Pak, tolong hasil rapat ini saya berharap tidak rapat dan rapat lagi. Kenapa? Apa gunanya tanda tangan di berita acara? Selama ini saya sampai bingung. Mungkin itu Pak Darmadi, mohon maaf kalau ada kalimat kata saya yang tidak berkenan. Sekali lagi saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi kita hari ini ada di sini untuk menyelesaikan sebuah yang sudah menjadi sebuah masalah. Gitu. Jadi saya pikir kita tidak harus bersih tegang, tetapi kita juga memperhatikan aspirasi dari masyarakat. Ya, tadi yang sudah digarisbawahi Pak Menteri mungkin sudah mendengar sendiri ya informasi kondisi seperti ini. Ya, kami pun sebenarnya kalau pimpinan sudah mengatakan demikian kepada panjenengan, ya tidak bermasalah karena sama-sama kita mengembang amanah untuk kesejahteraan masyarakat di sisi terminal dan segala fasilitasnya. Kami Perindak juga itu mengembang pengelolaan pasar. Ya, saya pikir ketika awal-awal ada sebuah komunikasi, koordinasi yang sangat cantik, tidak akan seperti ini. Jadi sebenarnya kami malu di depan masyarakat. Ya kan? Malu kita semua. Jadi mohon maaf Pak Lutfi, ini harus kita sampaikan, ini biar sama-sama, iya toh. Tapi saya yakin dan percaya, jenengan dengan saya sama, ingin cari solusi yang terbaik. Solusi yang terbaik sesuai harapan masyarakat bisa diterima oleh semuanya, iya kan? Saya tidak ingin berbicara aturan dan sebagainya, andalin dan sebagainya, saya yakin sudah diperhitungkan benar-benar sama Dishub ketika penempatan di situ. Tetapi ketika ada sebuah gejolak, mari kita pikirkan. Kemudian kalau tidak salah, hasil rekan-rekan semuanya ketika melakukan survei tanggal 27 ya, itu ada sebuah saran. Tetapi saran sudah kembali pada kita semua. Namanya saran, ya harus kita perhatikan. Ya kan? Hari ini dari Bapak Anggota Dewan, kita duduk berdua, ya, di Perindak dengan Dinas Perhubungan. Sehingga nanti insya Allah harapan kami ada solusi yang terbaik. Karena harus wajib menjadi semua. Maksudnya? Patuh. Iya. Tapi nanti kan harus antar kepala dinas. Ya, nanti kita duduk bersama. Itu wajib mengikuti gitu loh. Jadi tahapan yang akan kita lakukan sesuai saran Bapak dan kawan-kawan, kita lakukan kembali komunikasi dengan dagang pasar. Apa demikian? Ya. Ya kan? Sarannya kan seperti itu tadi. Ya. Semua sudah disepakati tetap dibangun dengan catatan yang sebelah timur menghadap ke barat itu tidak ditembok. Betul, itu sudah sepakat kemarin. Yang kedua, karena ada permintaan pedagang, adanya penolakan posisi saja letak toilet. Akhirnya dari hasil rapat tersebut diputuskan untuk melakukan survei di lapangan yang dilaksanakan tanggal 27 hari Jumat seperti ini. Kemarin saya sudah menggarisbawahi bahwa Disperindak tidak akan menolak pembangunan karena ini dibangun oleh APBD sesuai informasi dari Dishub. Juga termasuk toilet itu dibangun oleh APBD. Penyampaiannya APBD dari Dishub. salah. Makanya sekarang ya, tidak pada waktu itu APBD enggak. Saya menyampaikan dulu Pak. Ya. Enggak, maaf. Yang bicara itu saya atau staf saya? Setapnya Bapak. Loh ya sudah, sekarang saya betulkan. Udah ya. Nggak usah dibahas. Hasil daripada survei kemarin, karena kita tidak mungkin menghentikan pembangunan APBD, tapi pedagang punya alternatif. Ya, nanti bisa enggak dipindahkan di sebelah utara? Karena kalau pembangunan APBD tidak akan bisa dihentikan, karena konsekuensi hukum. Tapi kalau seandainya pada saat itu disampaikan itu pembangunan secara swadaya, barangkali ada pemikiran lain. Kemarin
kalau kita tidak egosentris, ya ini untuk kebaikan semuanya, mungkin barangkali masih bisa dikomunikasikan. Itu saja hasil dari mediasi kemarin, dan hasil mediasi kemarin sama-sama kita sampaikan ke pimpinan, biar kedua belah pimpinan untuk berembuk, ya. Jadi sesuai dengan sarannya Pak Darmadi kemarin seperti itu. Udah perhubungan dan perindak ini nggak cocok. Malu saya. Harusnya sebelum seperti ini itu komunikasi. DPRD mau datang ke sini, ada komunikasi. Kalau seperti ini, kita ditunjukkan drama gegerane. Malu saya seperti ini. Maksudnya eksekutif, dinas perhubungan, dinas pasar, satu suara. Biarpun ada masalah, itu bisa diselesaikan. Saya tak ingin marah-marah di depan masyarakat ini, malu. Maka ini saya minta, sudah tidak ada pendapat lagi. Dinas perhubungan dan dinas pasar. Ya. Sekarang kalau nunggu kepala dinas. Sama aja. Sekarang, ya paling lambat besok sudah ada keputusan dan laporan pada kita bahwa ini adalah selesai dengan keputusan apapun. Kepala dinas ada di Jakarta bisa ditelepon untuk dimintai pendapat. Maka nanti juga mohon nanti diajak sebagai kepala wilayah di sini Pak Camat untuk berdiskusi mencari solusi yang terbaik karena ini adalah wilayah kerja dari Camat Tumpang. Nah, monggo di mana tempatnya kita hanya tahu ada laporan bahwa ini telah dilakukan musyawarah dan telah selesai dilakukan dan akan dikerjakan setelah pertemuan itu. Tidak ada lagi yang namanya dinas perhubungan dengan pendapatnya, dinas perindak pasar dengan pendapatnya. Saya kira itu kita cukupi di sini. Kita menunggu Komisi 3 dan Komisi 2 menunggu hasil pertemuan perindak dan dishub yang nanti juga akan disaksikan juga oleh Pak Camat hasilnya seperti apa. Monggo. Ini hal kecil, sangat kecil. Sangat kecil. Sangat kecil. Tidak perlu harus kita yang turun cukup diselesaikan oleh antar SKPD. Ini maka saya minta paling lambat besok sudah ada laporan pada kami. Syukur-syukur kalau hari ini nanti ada sebuah keputusan yang bisa kita terima. Dan mohon maaf kepada ya, terutama mohon maaf kepada seluruh pedagang pasar, seluruh pedagang di kawasan ya, bantuan dari masyarakat. Nah, saya kira ini bukan sesuatu yang gawat, ini bisa diselesaikan karena prinsip kami yang pertama bahwa setiap unit kerja, apalagi terminal ini harus ada fasilitas penunjang baik itu musola maupun toilet, ini wajib. Sarana prasarana istilahnya. Nah, itu adalah prasarana umum yang harus disiapkan oleh pengelola. Apakah itu nanti dari APBD, dari bantuan dan sebagainya, itu tidak menjadi masalah. Ini sebenarnya yang menjadi keberatan sebagian pedagang pasar itu adalah estetikanya yang di depan pasar dan sebagainya. Saya kira itu tidak terlalu bermasalah, yang penting dibicarakan saja. Nah, saya kira maka kita hari ini turun, kemudian kita perintahkan kepada Dinas Perhubungan dan Dinas Perindak Pasar untuk duduk bersama menyelesaikan permasalahan yang saat ini menjadi keberatan masyarakat atau pedagang. Jadi istilahnya dari penilaian Anda ini hanya masalah miskomunikasi, Pak? Ya, ini adalah masalah miskomunikasi saja. Karena ini sebenarnya bukan sesuatu yang bermasalah betul, tapi paling tidak sebenarnya hanya perlu komunikasi dan sosialisasi saja. Tidak ada solusi cepat keputusan Anda, kebijakan panjenengan di Komisi 3 ini sendiri barangkali bisa diceritakan, Pak.
apa yang akan Anda ambil keputusan dari Komisi 3? Jadi kita menunggu hasil hari ini Dinas Perhubungan dan Perintah Pasar untuk ketemu. Kemudian apapun yang diputuskan harus dilaksanakan karena baik itu pendapat dari pedagang pasar, pendapat dari pedagang terminal itu saya kira yang penting tidak mengganggu, bahkan harus menunjang pelayanan yang ada di terminal maupun di pasar. Karena itu di depan pasar juga bisa dimanfaatkan oleh pedagang pasar. Terima kasih Pak Sarpasi. Pak, terkait anggaran. Ini kan anggarannya ada pengumpulan dana daripada masyarakat, daripada pedagang. Ini selaku anggota DPR, Komisi 3, Komisi 3 ya. Apakah sudah mendengar hal itu? Karena ini adalah swadaya masyarakat. Nah, kemudian soal penempatan dan sebagainya itu adalah kewenangan dari Dinas Perhubungan. Tidak ada masalah. Jadi masyarakat bisa membangun fasilitas umum bersama-sama untuk menempatkan di terminal. Artinya tidak ada paksaan, tidak bentuk pengumpulan uang, tapi dilakukan sendiri oleh pedagang pasar, bukan oleh Dinas Perhubungan. Tadi sudah saya sampaikan, kalau kios ini apa? Tapi yang menjadi masalah adalah soal toilet dan musola. Itu adalah gerakan murni dari swadaya masyarakat. Kemudian pelaksana proyek. Kita tidak tahu soal itu. Itu bukan kewenangan dan ranah kami. Monggo itu silakan nanti apakah itu dilaksanakan oleh pihak ketiga atau oleh masyarakat sendiri.